Yang ketiga, mereka meyakini bahwa sahabat radhiyallahu taala anhum telah memalsukan Al-Quran dan menghapus dari Al-Quran itu ayat-ayat yang mencela mereka. Jelasin aja ikhwah. Jadi mereka, keyakinan mereka bahwa para sahabat telah memalsukan Al-Quran, merubah Al-Quran dan menghapus ayat-ayat yang mencela mereka, mencela sahabat. Jadi sahabat sendiri, ayat-ayat yang mencela mereka dihapus oleh para sahabat. Berarti keyakinan ini sangat bertentangan dengan firman Allah yang mengatakan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Kalau mereka merubah Al-Quran atau menghapus ayat-ayat yang mencela mereka, sementara Allah mengatakan wa inna lahu lahafizun dan kami menjaganya, berarti Allah itu tidak benar. Dia mengatakan kami yang akan menjaganya, namun ternyata dirubah oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Dan seandainya mereka berani merubah satu ayat saja, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan timpakan kepada mereka adab. Lihat ikhwani fi din azakumullah, bagaimana sahabat-sahabat itu takut tidak berani melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika banyak sahabat-sahabat yang meninggal dunia dalam peperangan, datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan mengatakan kepada Abu Bakar, waktu itu Abu Bakar masih menjadi khalifah, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya banyak sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran telah mati di medan pertempuran. Kalau kita tidak segera menulis Al-Quran, maka Al-Quran ini akan hilang." Ya, karena dulu belum ditulis. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu arda? Bagaimana saya melakukan sesuatu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umar mengatakan inna hadza wallahi khair. Demi Allah ini adalah demi kebaikan. Akhirnya mereka bermusyawarah sampai larut malam, mereka berdiskusi. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu arda setuju untuk apa? Ditulis kembali Al-Quran. Yang hafal Al-Fatihah ditulis. Kamu apa hafalanmu? Saya hafal Qul Huwallah, ditulis. Ya, yang hafal Amma Yatasaalun ditulis. Jadi lihat ikhwani fi din azakumullah, menulis Al-Quran saja dia tidak berani. Masa dia akan berani memalsukan Al-Quran, merubah Al-Quran? Dan apakah Allah Subhanahu wa taala akan diam, akan membiarkannya begitu saja dia merubah Al-Quran? Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al-watin." Kalau seandainya Muhammad ini berani merubah-rubah, membuat hal-hal yang kedustaan, la akhadna minhu bil yamin, kami akan ambil dia dari arah kanan. Artinya dia akan segera disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia berani macam-macam terhadap Al-Quran ini. Ya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa, menurunkan azab kepada orang-orang yang mencela Al-Quran di negara barat itu. Kemudian akhwani fillah azakumullah, walam yatawaqqafu 'inda hadzal hadd. Mereka tidak cukup sampai di sana. Bal za'amu anna as-sahabatal kiram wa fi muqaddimatihim al-khulafa ar-rasyidun al-thalathah. Mereka mengatakan bahwa para sahabat yang mulia, terutama 3 sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka yang memalsukan Al-Quran. Yang 3 orang ini, Abu Bakar, Umar, Utsman. Bagaimana kita akan bersatu? Kita mengatakan bahwa Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, semua sahabat-sahabat di surga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka mengkafirkannya. Kita mengatakan Al-Quran ini dari huruf yang pertama sampai huruf yang terakhir itu adalah kalamullah, sementara mereka mengatakan Al-Quran ini sebagian dipalsukan. Bagaimana kita akan bersatu seperti ini, ya ikhwan? Kemudian bagaimana kita akan diam? Mana lebih besar, orang yang melakukan bid'ah atau orang yang mengatakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di neraka, atau orang yang mengatakan Al-Quran ini adalah sudah dirubah oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya? Berarti kalau memang sudah dirubah dan dipalsukan, bagaimana kita bisa memakai Al-Quran ini? Berarti Al-Quran ini tidak bisa dipakai karena sudah dipalsukan. Jadi tujuan mereka adalah untuk menghancurkan agama ini. Itu yang mereka inginkan. Dan kitab-kitab mereka penuh dengan kebohongan-kebohongan yang seperti ini.